Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai aksi perundungan disertai kekerasan pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, kita sudah terhubung dengan Hairani Anwar yang merupakan ibu dari korban MH. Selamat malam Ibu. Ibu, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, apakah benar bahwa MH ini diminta untuk memakan daun mangga, lalu kemudian tadi memakan sendal yang berlumpur, serta harus meminum air yang sudah diludahi oleh 20 orang. Apakah benar, Bu? Benar, itu benar. Adanya. Benar-benar. Itu benar sekali. Apakah benar bahwa lokasi kejadian ini berada di luar sekolah, Bu? Di rumah kawannya, benarkah demikian? Ini boleh saya cerita sedikit ya. Terjadinya perundungan terhadap anak saya. Anak saya kejadian itu di hari Kamis. Anak saya berangkat dari sekolah, bahwasanya akan ada ujian ya dalam beberapa dekat hari ini. Jadi anak saya berangkat dari rumah, dia hanya minum susu aja, bekalnya tertinggal karena dia mengajarkan salah satu syarat daripada ujian bintang 1 itu adalah berupa jurnal yang harus dilengkapi untuk syarat ujian. Ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin di samping Ibu ada televisi atau apa, bolehkah matikan terlebih dahulu karena kami belum bisa mendengar suara Ibu lebih jelas. Sepertinya ada gangguan. Yang ada TV di samping saya dan di muka saya hanya ada rekaman adik aja yang ada. Baik. Kita lanjutkan perbincangan ini, Ibu. Kalau kita lihat selain trauma, kita melihat bahwa di sini terjadi trauma yang mendalam pada korban. Ini luka bagian mana saja, Bu, yang ada di tubuh korban? Terutama luka bakar di tangannya ya, Dek. Itu inisial PA. Di tangannya, sudah itu kalau dia di kepala itu seperti sudah terorganisir. Ketika anak saya dibantai atau dipukuli, mereka ada timnya untuk mengkompres. Anak saya pakai es, seperti petinju, lalu dikasih minyak karo, ya. Tapi bagian kepala aja yang dihantam mereka, hanya kepala aja. Bagian kepala anak saya yang dihantam. Bu Hairani, tadi ada katakan di tangannya ada inisial TA. Itu dibakar menggunakan apa, Bu, dari informasi yang didapatkan? Pertama, mereka melakukan telapak tangan. Telapak tangannya dibakar, disulut pakai sempurna. Ternyata sempurna itu tidak memekasi. Setelah itu di pundak tangannya dibuat dia sempurna juga, tapi dia tidak juga membentuk P. Ya, pertama P dulu dibentuk. Ternyata sempurna ini nggak mampan di tangan anak saya, digangcilah kepada rokok Surya. Mulailah penyiksaan itu terjadi, diberi tanda P. Rokok Surya, anak saya tidak boleh menjerit. Jangankan menjerit, ketika dibakar, itu anak saya pakai rokok Surya, ini sial P-nya, dia hanya ginikan aja, menggerakkan tangannya aja, langsung dihajar sama mereka. Sudah itu ada timnya untuk mengkompres langsung, biar kejadian kepada anak saya dia tidak nampak. Kriminal terhadap anak saya tidak kelihatan. Begitulah adanya untuk menutupi tindak kejahatan mereka. Setelah itu, adik dari Rokok Surya yang inisial P itu hanya anak saya begini-gini aja. Kalau dia menggerakkan badannya, dihantam lagi. Ketika digerakkan badannya, ditonjok lagi. Begitulah selanjutnya. Bu Hairani, Setelah
Tapi berdasarkan informasi dari MH sendiri, apakah memang para pelaku ini sering kerap melakukan penganiayaan atau perundungan terhadap MH atau baru kali ini saja? Enggak, sebelumnya sebenarnya itu bulan 10 kemarin. Anak saya baru bergabung di MAN 1 itu bulan 7 ya, Dek, karena dia kelas 1 ya. Berarti 4 bulan. 8, 9, 10, 11. Awalnya dia bagus-bagus aja. Ketika bulan 10 dia ada permasalahan gitu, dia macam ada tertekan. Tapi itu dibilang sama saya tidak ngeh terhadap anak saya. Itulah penyesalan saya terhadap anak saya. Baik. Jadi dia tidak boleh berteman dengan teman hafiz Qur'annya yang sekolah di SMA Negeri 6. Baik. Bu, terakhir, sejauh ini apakah sudah ada omongan, pembicaraan kepada pihak sekolah ataupun keluarga pelaku? Oh, kalau pihak sekolah begitu, bukan anak saya yang melaporkan kepada saya bahwasanya dia dianiaya, tetapi temannya tersebut yang target mereka untuk dianiaya. Tapi anak saya yang menggantikan, itulah yang melapor kepada saya ketika jam 8 malam datang ke sini bersama beserta polisi yang mantan dari SMA Negeri 6. Karena kenapa? Kita udah biasa, remaja, kenakalan remaja itu untuk mencari jati diri. Pikir kami udah berburuk sangka kepada anak kita, bahwasanya dia, karena ada polisi hadir di sini, pikir kita dia pakai narkoba. Ternyata anak kita disiksa oleh itu. Mereka bersedia untuk melaporkan kejadian itu, mereka lah membackupnya. Karena anak kita sudah nggak mau karena ada ancaman terhadap tersangka tersebut kepada anak kita. Baik, Bu Khairani, kita harapkan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas tentunya dan tidak terulang kembali dan ini menjadi pembelajaran untuk pihak sekolah dan lainnya. Terima kasih Bu Khairani Anwar telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Malam.